Shalom jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang berada di rumah. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyatu dengan Tuhan dalam kebaktian saat ini. Untuk itu saya mengundang kekasih Tuhan bangkit berdiri. Kita mulai. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Kekasih Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat pembimbing di minggu yang kedua di bulan pendidikan terambil dari kitab Amsal pasal 4, ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Kata firman Tuhan, "Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian." Kita muliakan nama Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini lawatlah ya Tuhan, ini doaku. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini lawatlah ya Tuhan, ini doaku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kesadaran bahwa kita adalah umat yang berdosa, mari dengan penuh penyerahan diri kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kenal siapa kami. Bapa tahu bahwa kami adalah pribadi yang berlumuran dosa. Dalam tutur kata kami, dalam perilaku kami, dalam pikiran kami yang tersembunyi sekalipun, kami berbuat dosa. Kami menyakiti hati suami kami, hati istri kami, hati anak-anak kami, hati saudara-saudari kami, orang tua kami, terlebih hati suci-Mu ya Tuhan. Karena itu saat ini kami mohon, ampunilah kami. Jangan palingkan wajah kasih-Mu daripada kami. Karena kemanakah kami dapat pergi untuk menjauhi Roh-Mu, kami pasti binasa. Kami mohon ampuni kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bila demikian pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah Allah yang disampaikan kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa yang mengasihiku, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik.
Kekasih Tuhan sekalian, sebagai respon atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita nyanyikan Mazmur pasal 111 dalam keadaan berdiri. Saya jemput kekasih Tuhan untuk berdiri. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Besar segala perbuatanmu ya Tuhan, layak selalu diselidiki umatmu. Agung semarak pekerjaanmu, oh Tuhan, dan keadilanmu tetap selamanya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Karya ajaibnya dijadikan peringatan, sungguh pengasih dan penyayang Tuhan itu. Dilimpahkannya rezeki bagi umatnya, karena Dia ingat perjanjian kekalnya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Dia tunjukkan kuasa kepada umatnya dengan memberikan tanah milik bangsa-bangsa, dan perbuatan tangannya benar dan adil. Segala titanya teguh selamanya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Dikirimkannya kebebasan bagi umat, perjanjiannya tetap untuk selamanya. Takut kepada Tuhan awal dari hikmat, berakal budilah yang melakukannya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Kekasih Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Dan mari kita persiapkan hati dan pikiran kita
untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-52. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berteduh diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, saatnya bagi kami Tuhan untuk menikmati sapaan sorgawi dalam kehidupan kami. Kami menyadari akan keterbatasan kami. Tanpa pertolongan Roh-Mu yang kudus, apa yang kami baca akan sekadar menjadi teori dalam kehidupan kami. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk menjalani kehendak Tuhan lewat praktik hidup. Kami memohon Tuhan memberkati kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun semua jemaat Tuhan yang berada di rumah dan juga dalam gereja ini dalam komitmen setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Nyatakanlah kehendak hati-Mu ya Bapa, kami siap belajar firman Tuhan. Amin. Injil Lukas pasal 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-52 di bawah perikop Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian jawab bacaan sabda Tuhan, dan berbahagialah semua kita dalam komitmen setia untuk melakukan kehendak hati Tuhan di sisa hari hidup kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Amsal pasal 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7, ayat pembimbing kita. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan segala sesuatu yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Ayat pembimbing dan perikop bacaan firman Tuhan membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan di bawah terang tema khotbah mewujudkan generasi berhikmat. Shalom. Semua kita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang tua tentu menginginkan anak-anaknya itu menjadi yang terbaik dalam hidup.
Tetapi dari kenyataan yang dihadapi, tidak semua kerinduan itu tercapai. Tidak semua anak kemudian berjalan di dalam ketentuan-ketentuan yang seharusnya mereka lakoni. Apalagi di tengah-tengah tantangan zaman. Begitu banyak orang yang diperhadapkan dengan segala hal, kemajuan pesatnya, kemajuan teknologi yang begitu canggih. Tentu hal-hal positif banyak didapatkan. Tetapi juga tidak sedikit hal-hal negatif yang menjadi racun bagi generasi ini. Tantangan zaman ini, ketika banyak generasi yang telah kehilangan pengajaran iman yang benar, bahkan mereka yang disebut sebagai generasi milenial, terhisap di tengah-tengah tantangan zaman. Begitu banyak orang yang berkeluh kesah karena mereka yang disebut sebagai generasi milenial tidak semuanya sepenuhnya mengikuti apa yang seharusnya dilakukan, yang di dalamnya ada orang-orang Kristen, pemuda-pemudi Kristen, anak-anak Tuhan yang notabene mereka setia dalam gereja. Dikatakan bahwa tantangan zaman ini, ketika begitu banyak generasi telah kehilangan pengajaran iman yang benar, mereka kemudian kehilangan pola kehidupan yang benar. Paham hidup semau gue itu kemudian menjadi gaya kehidupan mereka. Akhirnya generasi ini mulai hidup tanpa memahami siapa mereka. Apa identitas diri mereka sebenarnya? Apa jati diri mereka sebagai generasi sorga yang semestinya melekat kuat dalam kehidupan mereka? Kalaupun ada atribut yang melekat dalam diri mereka, atribut itu hanya menjadi penghias, hanya melekat secara fisik dan tidak menjiwai kehidupan mereka sebagai generasi sorga. Jadi casingnya Kristen, gereja, tapi kontennya itu bermuatan pengajaran-pengajaran yang negatif. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bila demikian, maka generasi yang demikian tidak akan peka terhadap apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka akan menganggap bahwa perintah-perintah Tuhan adalah suatu hal yang mereka bisa memilih, melakukan atau tidak. Sehingga ketika mereka mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka, baik itu secara studi mereka, pekerjaan mereka, tentang perjodohan mereka, hal-hal yang secara finansial mereka terlihat diberkati, tapi sebenarnya mereka jauh dari campur tangan Tuhan karena mereka tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita akui bahwa generasi milenial disebut sebagai generasi smartphone dan internet. Kisaran usia antara 8 tahun sampai 35 tahun. Mereka, ya tidak semua, tetapi kebanyakan, tergolong sebagai generasi yang tidak lagi terlalu kreatif, bahkan cenderung malas karena bangun pagi HP di tangan, tidur juga ditemani oleh handphone. Seandainya handphone itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, tentu dia akan memberikan dampak yang sangat baik. Tapi lihat saja banyak anak-anak kita yang kecanduan game online. Orang tua saking sayangnya kepada anak-anak dan takut kehilangan dalam tanda petik, akhirnya mereka benar-benar kehilangan generasi ini. Generasi tua kehilangan generasi-generasi muda yang semestinya mereka menjadi penyumbang kebaikan bagi bangsa, bagi gereja, bagi masyarakat, bagi keluarga.
Karena mereka telah terkontaminasi dengan perkembangan zaman yang tidak dimaknai secara baik. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, generasi yang demikian, waktu kita lihat, kita akan menemukan bahwa mereka cepat menyerah. Ketika ada masalah datang, mereka akan menjadi orang yang tidak punya daya tahan. Mereka rentan dengan kesusahan. Mereka tidak punya mental pejuang karena semua yang instan diperhadapkan kepada mereka tanpa mereka harus berjuang. Kadang-kadang kita punya anak-anak ini di kamar mandi coba baterai handuk, baterai sabun, baterai sikat gigi, odol gigi. Ini contoh kecil saja. Ya, mudah-mudahan baik kita di gereja ataupun yang ada di rumah tidak mengalami ini. Tapi ini menjadi keluhan dari begitu banyak orang di luar sana. Maukah kita punya generasi ini tidak punya mental pejuang? Karena suguhan instan, yang serba instan yang mereka dapatkan terus-menerus. Cepat menyerah. Tidak punya daya tahan yang kuat. Ketika ada kepahitan datang, mereka cepat lari meninggalkan iman mereka. Kita tahu bahwa kehidupan semakin hari bukannya semakin gampang. Beratnya beban kehidupan pun akan menindih kehidupan anak-anak kita generasi ini. Mereka perlu dibekali dengan semangat untuk berjuang, untuk memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik. Kita belajar dari bagian firman Tuhan sesuai dengan tema di minggu ini untuk mewujudkan generasi yang berhikmat. Bagian bacaan firman Tuhan mengantarkan kita tentang kisah Tuhan Yesus pada usia 12 tahun. Ketika ia sudah ada pada tradisi keagamaan umat Yahudi bar mitzvah. Riwayat kehidupan Yesus kita tahu dari catatan kitab Injil. Ia yang terlahir di Betlehem, disunat pada usia 8 hari, diserahkan di bait Allah, tercatat dalam Lukas pasal 2 ayat 21 hingga ayat yang ke-40. Lalu ia muncul di usia remaja pada usia 12 tahun di bait Allah, lalu kemudian mengalami kekosongan karena kemudian Injil mencatat pada usia 30 tahun. Yesus seolah-olah ada loncatan dari 12 tahun ke 30 tahun. Ketika Yesus muncul untuk setelah ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan memulai karyanya. Memang ada perdebatan tentang waktu senyap itu, 18 tahun, antara usia 12 tahun ke usia 30 tahun, 18 tahun itu Yesus ada di mana? Ya, banyak sekali asumsi yang berkembang, spekulasi-spekulasi bahwa Yesus ada di India belajar yoga, Yesus sedang bertapa di goa-goa dan sebagainya. Tapi kekasih Tuhan sekalian, kita tentu tidak akan ikut masuk dalam berbagai spekulasi itu kalau kita tahu pasti tentang apa yang sebenarnya menjadi bagian dari kehidupan Yesus sendiri yang syarat dengan tradisi Yahudi. Kita ingat Galatia pasal 4 ayat 4 dicatat bagi kita bahwa Yesus lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Sehingga seharusnya tidak perlu ada lagi perdebatan di manakah Yesus antara 12 tahun hingga 30 tahun. Karena bukan hal yang aneh. Sebab menurut budaya Yahudi, seorang laki-laki baru boleh mengajar di depan umum pada usia 30 tahun. Pada usia 12 tahun bagi orang Yahudi itu sangat penting, karena pada usia itu mereka akan masuk dalam upacara yang disebut tadi bar mitzvah,
upacara sebagai anak hukum. Kemudian mereka akan mulai belajar semakin dalam lagi. Karena pada usia demikian diyakini mereka menerima ruah. Mereka menerima roh hikmat. Anak-anak Yahudi mulai dibekali dengan hukum Taurat. Ya, pada bagian ayat firman Tuhan, ayat yang ke-51 dikatakan, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Jadi ini memberikan kepada kita pemahaman bahwa Yesus tidak kemana-mana. Yesus ada dalam asuhan orang tuanya. Ia hidup sebagai anak seorang tukang kayu. Kitab Injil mencatat bagi kita bahwa orang-orang mengenal dia sebagai anak Yusuf dan Maria. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita memperhatikan bersama bahwa Yesus ada dalam asuhan orang tuanya. Kata asuhan memakai kata hupotaso, berarti ia berada di bawah perintah. Ia berada di bawah didikan. Ia berada di bawah asuhan orang tua. Inilah yang membuat manusia Yesus itu menjadi berbeda. Ayat-ayat bacaan kita terbuka bagi kita untuk mengatakan bahwa ia berada di dalam bait Allah, orang yang mendengarkan dia, semua orang, itu pada ayat yang ke-47, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Kecerdasannya ini membuat orang terheran-heran, bahkan seorang anak umur 12 tahun ketika dia bicara di depan alim ulama dengan pendidikan teologi yang tinggi, siapa dia? Orang mau mendengarkan kalau misalnya anak kita usia 12 tahun lalu bicara kepada kita yang lebih dewasa. Kadang-kadang kita bilang diam-diam dulu. Anak kecil itu dengar orang tua omong. Memang betul anak kecil dengar orang tua bicara. Tetapi kalau seorang anak kecil seperti anak remaja, kategori remaja usia 12 tahun, ia bicara dengan para alim ulama, itu ada sesuatu, ada hikmat dalam dirinya. Sehingga ia bisa berkata-kata dengan sangat hebat dan luar biasa. Dengan apakah Yesus mendapatkan dalam tanda petik pengakuan dari orang-orang itu sehingga mereka mau mendengarkan? Karena kalau kita tidak dihargai, kita tidak akan didengarkan orang. Tapi ketika orang mendengarkan kita di usia kita yang di bawah dari orang yang mendengarkan, kita tahu bahwa ketika Alkitab Perjanjian Baru menggunakan kata mendengar itu sedang menunjukkan kepada kita di dalamnya ada orang yang mendengarkan di bawah dan kita yang bicara itu ada di atas, misalnya demikian. Jadi usia bukan menjadi penghalang untuk orang menghargai dan mendengarkan kita, karena ada hikmat di dalamnya. Hikmat itu adalah sebuah kepintaran untuk mencapai hasil, tapi hikmat juga menolong kita untuk menyusun rencana yang benar, rencana yang baru untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Tempat kedudukan hikmat itu ada di hati. Di hati itu terpusat 3 hal ini: pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, kalau semua dikendalikan oleh hikmat dari Allah, kita akan menjadi orang yang bisa mengendalikan diri. Kita lihat posisi ini. Yesus dengan hikmatnya, ia mampu untuk memberikan ajaran, ia mampu untuk ada di tengah-tengah alim ulama dan mereka mendengarkan dia. Ketika mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ia dapat menjawabnya. Itu Yesus. Lalu orang tua Yesus, kita lihat kekasih Tuhan sekalian, tanggung jawab para orang tua ini bukan tanggung jawab yang kecil. Dalam perjalanan balik kembali, ternyata bahwa Yesus sebenarnya tidak ada dalam rombongan pulang karena ia masih ada di Yerusalem.
kita bisa lihat bahwa bagian hikmat juga ini menjadi satu kebutuhan. Kesabaran orang tua yang jalan kembali ini berhari-hari untuk menemukan kembali Yesus. Dan ketika kembali berjumpa dengan Yesus dalam bait Allah, tidak dibilang bahwa cubit Tuhan Yesus pun telinga, dia anak kecil ini cubit karena orang tua sudah jalan cari setengah mati. Tapi dengan bijaknya, Maria bilang, anake, kotong sucari saluni. Jawaban Yesus adalah jawaban yang sangat berhikmat. Mengapakah kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Ia tahu di sanalah ia mesti berada. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bicara tentang mewujudkan generasi berhikmat, bicara tentang pendidikan, kita tahu bahwa kebutuhannya bukanlah sekedar tentang pintar secara IQ, punya kecerdasan secara intelektual, tetapi juga secara emosional. Karakter itu cerdas, bermuatan hikmat Allah. Karena kita tahu bersama bahwa ukuran kesuksesan orang tidak terletak kepada kecerdasan IQ-nya. Banyak contoh bagi kita. Banyak orang-orang pintar, IQ-nya itu menjadi andalan, tetapi dia tidak bisa kerjasama dengan orang lain. Ada orang yang terkenal pintar, otaknya cerdas, tetapi ia tidak mau untuk mengakui keberadaan orang lain. Ia mau menang sendiri. Ada juga orang yang tidak jujur, sekalipun dia pintar, otaknya cerdas diakui. Ia tidak mau peduli dengan orang lain dan sebagainya. Nah, ini tantangan bagi kita, para orang tua atau generasi tua, untuk memperhatikan dengan baik apa kebutuhan generasi baru, generasi muda, generasi anak-anak kita ini. Dengan cermat memperhatikan kebutuhan mereka, supaya tercapailah generasi-generasi berhikmat, bukan generasi-generasi yang menjadi beban bagi zaman ini. Kita tahu bersama, tugas dan tanggung jawab kita sangat besar. Ya, kita menghadapi tantangan kadang-kadang anak-anak zaman now ini kan kalau masuk rumah, keluar dari pagi misalnya jam 8, jam 9 keluar, lalu pulang jam 5 sore itu bukan anak gaul. Tapi kalau pulang jam 12 malam, jam 1 malam, itu baru anak-anak zaman now. Ternyata bahwa ini bukan sumbangan yang baik. Kemana mereka sebenarnya kan kita orang tua mesti tahu. Dengan siapa mereka bergaul. Supaya ada kontrol kepada mereka. Dan mereka tahu bahwa ada pengakuan kasih sayang. Orang tua mengasihi mereka. Mereka dikasihi karena masa akil balik untuk kontrol mereka juga kadang-kadang sulit sekali. Kadang-kadang kan ada benturan dalam rumah tangga. Bapak dan mama tanya dari mana, kakak dari mana, adik dari mana. Tapi kadang-kadang jawaban tidak enak. Bapak dan mama urusan apa? Nah, kalau jawaban sudah tidak enak lagi kan bikin orang tua naik pitam. Orang tua naik pitam berarti dua bentuk kekerasan. Kekerasan fisik, kekerasan secara verbal. Itu sangat menyakitkan. Nah, generasi akan terluka. Dan kalau mereka hidup dalam luka-luka seperti ini, mereka tidak akan ditemukan sebagai generasi berhikmat. Nah, mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar cara Yesus memberikan jawab baik kepada alim ulama itu ataupun kepada orang tuanya. Bagaimana reaksi orang tua ketika menemukan kembali Yesus? Ya seperti kita, ketika
menemukan kembali anak-anak kita. Baik ketika mereka begadangkan atau mereka ada dalam keadaan yang tadi saya katakan bahwa casingnya kelihatan baik tapi kontennya tidak bagus. Waktu kita menemukan kembali mereka, kita akan membawa mereka kembali untuk ada kepada jalan yang seharusnya mereka lewati. Sebagai orang tua tantangan berat bagi kita, tapi sebagai generasi muda kita punya tanggung jawab besar juga supaya kita tidak terbawa oleh arus zaman ini. Firman Tuhan kasih ingat kepada kita apa yang dialami oleh Yesus. Bagian perikop itu ditutup dengan dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tes ini dikasihi Allah dan manusia. Kalau untuk hal ini kita tidak mengalami kasih berkenan kepada Allah, orang lain menjadi pahit dengan kita, kita timbulkan iritasi bagi orang lain, kita bukan generasi yang berhikmat. Kehadiran kita menjadi cemoohan. Kita ada di mana orang tidak menghendaki kita ada di situ. Maka kita perlu untuk mengoreksi kembali kehidupan kita, belajar seperti Yesus hidup, dan kita akan menjadi orang-orang yang akan menemukan tentang apa tujuan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Pengamsal bilang orang yang menghargai hikmat akan dipeliharanya, akan dijaganya. Nah, kita tidak menganggap remeh pengetahuan itu ketika Pengamsal bilang permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Dari situ titik start kita untuk memulai kehidupan sebagai generasi berhikmat. Kehidupan sebagai generasi tua mempersiapkan generasi yang berhikmat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya menjemput kekasih Tuhan untuk berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya pada segala abad dan pada segala tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dalam bentuk lagu menurut Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Kasih Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dengan segala sukacita kami membawa persembahan kami. Tuhan sucikan dan kuduskan, terlebih hidup kami Tuhan layakan, agar hidup kami boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku
Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, mari kita satu di dalam syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan. Kendati pun di tengah pandemi ini, kami tetap mengalami penyertaan Tuhan yang mulia. Walaupun kami akui terkadang kami ragu, terkadang kami cemas dan takut, tapi Tuhan terus membawa kami untuk menikmati kemurahan Tuhan di setiap waktu. Kami Tuhan sudah hantar sampai dengan saat ini. Kami sungguh sangat bersuka cita Bapa, bahwa di dalam perjuangan kehidupan kami Tuhan hadir, mengingatkan kami akan peran kami masing-masing. Baik kami sebagai generasi yang tua, baik kami sebagai generasi muda, sebagai anak-anak bangsa, sebagai anak-anak gereja ini, sebagai milik kepunyaan Tuhan, untuk menunjukkan identitas sebagai generasi berhikmat. Tolonglah kami Bapa, agar masing-masing kami dapat memainkan peran kami dengan baik. Tidak melihat ini sebagai sebuah keterpaksaan, tetapi kami boleh melihat ini sebagai sebuah kebutuhan. Kami perlu ada di tengah-tengah dunia ini sebagai pribadi-pribadi berhikmat yang tidak sekedar ada ataupun bukan sekedar kami menunjukkan tentang kehebatan kami, tentang apa yang kami miliki secara kuantitas yang menjadi kehebohan bagi dunia ini. Tapi kami menunjukkan ciri kehidupan yang berkualitas. Karena itu yang Tuhan perlu untuk kami dapat hidup dan dapat membawa berkat bagi banyak orang demi kemuliaan nama Tuhan. Sudah banyak hal yang salah dan keliru Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan menolong kami. Kesempatan untuk kami berada di sekitar firman-Mu. Seperti Tuhan Yesus, sekalipun Ia adalah Allah sendiri, namun Ia taat. Ia terus belajar dan Ia mampu untuk mengajar. Apa yang kami lakukan dalam kehidupan ini bukan sekedar sebuah ajaran secara verbal yang Tuhan mau, tapi keteladanan hidup yang dapat membawa generasi-generasi saat ini untuk menjadi generasi-generasi yang berhikmat, dan firman Tuhan menjadi fokus, menjadi landasan, menjadi sumber, dan akan menjadi gaya kehidupan semua kami lintas generasi. Terima kasih Bapa untuk kekuatan firman-Mu. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, untuk pergumulan kehidupan semua kami. Anak-anak Tuhan baik dalam ruangan kebaktian ini atau yang sedang mengikuti kebaktian dari rumah tangga masing-masing. Yang sedang menundukkan kepala dengan takut dan hormat kepadamu Tuhan. Tuhan memperhatikan semua kebutuhan anak-anak-Mu. Tuhan tahu apa yang tepat bagi anak-anak Tuhan yang sedang berjuang di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini. Dan sampai dengan saat ini belum mendapatkan jawaban. Tuhan kami percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan campur tangan, segala sesuatu akan menjadi baik. Karena itu kami mohon Tuhan tolong. Anak-anak Tuhan yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Anak-anak Tuhan yang sedang bergumul tentang jodoh mereka. Anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul tentang pergaulan mereka. Mereka yang tanpa sengaja telah terhisap dalam pergaulan yang salah dan merasa mereka terjebak di situ. Tuhan, kami percaya Tuhan Allah kami hebat dan luar biasa. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong anak-anak-Mu di dalam pergumulan dari jeratan pergaulan, jeratan sikap dan tingkah laku yang salah, bahkan mereka yang telah jatuh di dalam pergaulan bebas, obat-obat terlarang, mereka yang saat ini ada di dalam keadaan-keadaan sulit dan merasa malu untuk melangkah. Kami percaya tangan Tuhan terbuka untuk menyambut mereka, dan kehadiran kami menjadi tanda tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Sehingga kami tidak menjadi orang yang mencibir, tapi kami menjadi orang yang menyambut mereka. Kami tidak membangun jurang tetapi jembatan, sehingga mereka dapat datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Tuhan Yesus mau menolong.
Bapa di sorga, kami juga berdoa bersama anak-anak Tuhan yang sedang dalam pergumulan sakit. Tuhanlah dokter dan penyembuh yang ajaib. Sakit apapun, Tuhan siap untuk menolong. Asalkan kami menaruh percaya bahwa Tuhanlah dokter di atas segala dokter. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan bukan saja sakit secara fisik, tapi juga mengalami luka batin yang hebat, yang sulit berdamai, sulit melepaskan pengampunan. Tuhan hadir untuk menolong dan melawat. Bagi para orang tua yang saat ini sedang tersiksa oleh karena marah, oleh karena kecewa dengan anak-anak, karena merasa bahwa pengharapan tidak tersalurkan, kerinduan untuk anak-anak menjadi sesuatu, tetapi ternyata bahwa mereka melompat terlalu jauh. Kami sungguh percaya Tuhan mengulurkan tangan kasih untuk menolong para orang tua dalam pergumulan ini. Seperti Yusuf dan Maria yang terus mencari, menempuh perjalanan yang sangat jauh, mereka melakukan tanpa sungut-sungut karena mereka mencari buah hati mereka. Tuhan, Engkau menolong para orang tua untuk terus ada di dalam pengharapan bahwa usaha tidak akan pernah sia-sia. Ketika Tuhan turun tangan, segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Juga bagi generasi bangsa ini disebut sebagai generasi milenial, Tuhan mau menolong bahwa anak-anak Tuhan milik sorga hidup di tengah-tengah dunia ini, tapi bukan kepunyaan dunia. Hidup di tengah dunia ini dengan cara sorga, dengan hidup sebagai pribadi-pribadi yang berhikmat. Tuhan bilang permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Maka pribadi yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, cerdas untuk memanage karakternya, pergaulannya, tata cara hidupnya, moralnya, sehingga tidak hanya pintar secara otaknya atau intelektualnya, tetapi ia menjadi orang yang terkenal sebagai orang yang cerdas dalam memanage dirinya sendiri, mengalahkan egonya, menunjukkan bahwa ia pribadi yang berhikmat. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami juga berdoa dalam segala ungkapan syukur bersama dengan kekasih-kekasih yang boleh berjumpa dengan pertolongan Tuhan, berjumpa dengan usia baru. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin anak-anak boleh mengalami pertambahan usia setahun. Baik yang mengalami usia ulang tahun pernikahan, juga ulang tahun kelahiran. Bapa, ada dalam kehidupan anak-anak-Mu yang bersyukur ini. Kami berdoa bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami, Tuhan memberkati. Kami bersyukur bersama ulang tahun dari Bapak Benyamin Modok, Saudara Rocky B. Ledo, Saudari Damaris Taneo, Bapak Delvin Chandra Manafe, Saudara Kevin Julio Wong, Saudari Melpiani Juli Rutna Bois, Bapak Sandi Wijaya, Ibu Yulianita Liu Dianto, Ibu Jesslyn Dominika Niti, Saudara Mikael Teddy Chung, Saudari Catherine Ayunia Z. Pelokila, Bapak Davis Morris Vanda, Ibu Susanti Elizabeth Kisek, Saudara Mikael A.D. Valentino, Saudari Yulianto K.D. Bata, Bapak Henry Ricardo Foenale, Ibu Santi Imelda Manao, Ibu Lili Liem, Saudara Gladwin Harold Daud, Saudari Krieldi Sonria Franz, Bapak Ronald Julius Wirianto, Ibu Armi Jenny Jeruku Pelandou, Saudara Erik Immanuel Luanja, dan anak Misael U. Abisai Hamatara, dan Bapak Pendeta Iwan. Kami sungguh percaya bahwa pertambahan usia baru adalah karunia Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mampu menambahkan walaupun hanya sehasta saja pada jalan hidupnya. Tapi Tuhan, kami mampu melakukannya. Tuhan tambahkan 1 tahun. Terima kasih Bapa untuk usia baru yang Tuhan berikan. Tuhan bertambah-tambah dalam kehidupan, dalam syukur yang dibawa ke hadirat Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur bersama anak-anak Tuhan yang berhasil dalam tugas dan pekerjaan, yang membangun usaha
dan membangun begitu banyak kepercayaan diri. Setelah dilanda dengan berbagai persoalan dan tantangan, tidak kehilangan percaya bahwa Tuhan campur tangan. Kemudian boleh berjumpa dengan begitu banyak keberhasilan. Terima kasih Bapa. Semua karena Engkau Allah yang berbelas kasihan. Terpujilah kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, di tengah perjuangan untuk melawan COVID-19, kemudian datang lagi dengan varian baru Delta, yang kemudian membuat begitu banyak situasi kecemasan tercipta di mana-mana. Banyak korban berjatuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, Allah yang berbelas kasihan. Kami percaya semua terjadi seizin-Mu ya Tuhan. Maka kami memohon kekuatan Tuhan beri buat semua kami. Tuhan menolong kami untuk kami tidak kehilangan percaya kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, Tuhan melawat umat-Mu. Tuhan mau memberkati tim COVID, Tuhan memberkati para medis, Tuhan memberkati tenaga-tenaga kesehatan di berbagai tempat, para relawan. Tuhan memberkati pihak pemerintah, Tuhan memberkati pihak-pihak keamanan dan semua pihak yang terlibat untuk ada di dalam perjuangan ini Bapa. Biarlah kuasa kasih Tuhan mendampingi dan memberkati. Tuhan Yesus juga berkenan menolong anak-anak Tuhan yang telah menjadi korban. Mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, bahkan Tuhan ketika ruangan-ruangan tidak tersedia, tenda-tenda dibangun di luar, kami percaya Tuhan Allah hadir dan memberkati. Tuhan mau menolong semua yang sedang terbeban supaya tidak kehilangan iman percaya, supaya imun mereka tidak menjadi turun, tapi mereka semakin kuat di dalam Tuhan percaya dan berani menghadapi tantangan ini. Tuhan Allah mau menolong. Tuhan juga mau memberkati semua kami. Kami tidak bisa berbangga diri bahwa kami sudah divaksin dan kami sehat. Tuhan mau memberkati dan menolong kami agar kami juga bisa taat prokes. Kami juga dapat menghindari dan tidak menyebarkannya. Tuhan mau memberkati kami semua agar kami ada dalam lindungan Tuhan yang setia. Yang sedang dirawat di rumah sakit, di rumah masing-masing menjalani isolasi mandiri, Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan juga beri kuat, Tuhan kasih iman, Tuhan kasih kekuatan terlebih takut akan Tuhan. Tuhan hadirkan di hati semua mereka yang menjalankan roda pemerintahan, dari pusat sampai ke daerah-daerah, sampai ke pemerintah lokal RT RW. Kami berdoa Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami akan melanjutkan begitu banyak kegiatan kami Tuhan dalam skala terbatas. Kami memohon Tuhan mau memberkati kami juga. Kebaktian yang berlangsung secara online minggu ini dan minggu depan. Kami berdoa Tuhan memberkati agar boleh layak di hadirat-Mu ya Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk semua pelayanan yang berlangsung di Jemaat Agape Kupang. Tuhan berkati abdi-abdi Allah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Anak-anak Tuhan yang untuk sementara waktu Tuhan tidak terlayani secara maksimal karena pandemi. Tuhan mau menolong, Tuhan mau memberkati supaya kami tidak kehilangan sukacita kami dalam karya hidup kami setiap waktu. Tuhan memberkati. Kami juga mau berdoa untuk berbagai kegiatan yang dilakukan Tuhan di rumah tangga masing-masing. Tuhan mau memberkati anak-anak-Mu dalam berkarya, supaya semua karya yang dilakukan pun tidak ada di dalam keadaan-keadaan takut dan cemas lalu membuat daya tahan tubuh menurun, tetapi terus ada dalam semangat yang baru, karena Tuhan yang setia terus mendampingi dan memberkati. Tuhan juga berkenan memberkati semua yang terlibat dalam kebaktian saat ini. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang hadir, juga prokantor, organis. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan dalam kesaksian-kesaksian bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini sukacita dan pengharapan kami bawa kepadamu Tuhan. Tuhan menyempurnakan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Sang Kepala Gereja yang agung, kami datang dan berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Saya jemput kekasih Tuhan untuk berdiri. Kita lagukan Ku Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka
Akhirnya lanjutkanlah tugas dan karya. Kembalilah dalam selamat dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kekasih Tuhan sekalian, dari saat ini kekal selama-lamanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.